dari apa yang saya sampaikan tadi, maka judulnya muhasabah. Muhasabah itu apa? Timbang-timbang, evaluasi, melihat diri, kemudian harapan kita ke depan seperti apa, kemudian melihat diri amal yang sudah kita lakukan seperti apa, melihat diri tingkah laku kita seperti apa, melihat diri sejauh mana peran kita kepada tetangga, kepada teman-teman, termasuk kepada masjid, peran kita seperti apa. Itu masuk dalam kategori muhasabah. Melihat diri kita juga, jamaah ini kita ada perubahan enggak? Dari jamaah ke jamaah, dari pengajian ke pengajian, adakah perubahan tentang akhlak kita, tentang pengetahuan kita, tentang sesuatu yang harusnya bisa dilakukan perubahan itu dari waktu ke waktu. Ini muhasabah. Pada pagi ini kami sengaja mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, guna tujuannya ke depan akan ada perubahan yang lebih baik dari sekarang, sehingga masjid kita, lingkungan kita, sekolah kita, madrasah kita, yayasan kita betul-betul ke depan akan lebih mampu lagi untuk memberikan pelayanan kepada lingkungan ini, sehingga tingkat kemanfaatannya sangat besar. Kalau saya mengukur, mohon maaf, berkali-kali saya ngomong di forum kecil, kita ini tinggal di lingkungan yang harga tanahnya sangat tinggi. Tanah di sini NJOP-nya itu orang 5 juta aja nggak ada yang berani jual. NJOP di lingkungan sini sangat mahal. Nah, kita di tempat tinggal yang mahal, bertempat tinggal di lokasi yang mahal, tapi kegiatan kita tidak mahal, tidak berkualitas. Sayang, saya bilang kalau begitu. Sayang. Harus kita tingkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, kualitas kegiatan kita, kualitas pengajian kita, kualitas aktivitas kita ditingkatkan supaya balance, seimbang. Jangan sampai nanti ditanya sama Gusti Allah juga, itu kalian itu tinggal di situ strategis, tempatnya strategis, tempatnya tempat yang mahal, lingkungannya paling aman. Ketika semua Jakarta banjir, di sini nggak bakal banjir. Namanya juga Cipinang atas, di atas. Tempat lain banjir, kita nggak banjir. Kalau kita banjir, tempat lain kelelep semuanya. Di tempat itu ternyata kalian tidak bersyukur, tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan kegiatan, ditanya ngapain? Ini. Nah, tolong sampaikan. Atau Ustaz, saya ingin pengajian yang lebih banyak lagi. Pengajian ini. Monggo, sampaikan. Jangan sampai diem, tapi kemudian di belakang ya grundel. Jangan sampai. Siapa saja di sini, silakan sampaikan. Kita sekarang membahas tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendahuluan dari apa yang akan Bapak dan Ibu sampaikan. Catat silahkan di hati, pertanyaannya simpen mulai sekarang. Jangan ada yang tidak punya pertanyaan. Semua punya pertanyaan, semua punya usulan, semua punya harapan, semua punya inginan. Sampaikan keinginan itu. Mumpung ada Ustadz Ishak sama Ustadz Ajaria, ada nggak ya? Mumpung ada 2 orang ini. Udah, ini kan enak kita menyampaikannya kalau di depan 2 orang ini. Jangan di belakang. Kalau di belakang nggak nyampe nanti. Sampaikan, saya hanya memfasilitasi saja. Kalau ada Ustadz Ishak tuh jawab, Ustadz Ajaria itu jawab, supaya kita semua lancar. Muhasabah.
amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdurrahman bin Qais qala haddatsana, ini agak panjang sedikit ya. Langsung saya potong. Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Pertama, ini ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah?" Ini pertanyaannya nih. Coba, manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Laki-laki ini datang kepada Rasulullah dan bertanya, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia yang bagaimana, yang seperti apa yang dicintai oleh Allah? Nanti pertanyaan ini jawabannya kita harus kembalikan pada diri kita. Kita seperti itu. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh laki-laki ini, hadis Ibnu Umar ya. Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua pertanyaannya. Satu, manusianya. Manusia apa? Manusia bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Dan yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bedakan manusianya dengan amalnya. Oh Pak, bisa jadi kan jawabannya manusia yang dicintai oleh Allah itu orang yang kepalanya besar, kemudian kakinya panjang. Tadi malam, kemarin saya seharian di Masjid Agung Sunda Kelapa bercengkrama dengan Syekh Salim Amir, itu ahli qiraat asyar. Jadi 10 macam cara membaca Al-Quran. Kemarin sholat Jumat di sana membaca qiraat Khalaf an Hamzah Al-Kufi. Masya Allah, bacaannya tuh bingung kita. Cara membacanya betul-betul kita baru tahu. Dan dia memang ahli betul dalam qiraat itu. Kakinya panjang sekali. Saya itu apa ya? Menurut saya sudah tinggi dibanding Pak Yatno. Ketinggian saya ya. Menurut saya. Tapi begitu ketemu dengan Syekh Salim ini ternyata tinggi banget. Saya lihat itu begitu, Masya Allah. Sudah tinggi, gagah, ganteng, alim lagi. Ini ada orang sudah pendek, jelek, bodoh lagi. Kayak enak banget itu kalau gitu tuh ya. Ya, alim dan menyampaikan berbagai macam qiraat Al-Quran. Masya Allah, banyak jamaah juga yang kemudian tertarik. Bahkan yang tadinya hanya 2 minggu di sini akan ditahan beberapa bulan untuk ikut kegiatan untuk memberikan beberapa halakoh Al-Quran, khususnya Al-Quran. Dia Imam Al-Azhar, masih muda orangnya, sangat muda. Enggak saya sampaikan fotonya di sini. Nah, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Bahasanya itu paling, bukan sekedar dicintai. Yang paling dicintai oleh Allah, dan amal apa yang paling disukai oleh Allah? Ini jawabannya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini yang maksud saya, koreksi diri kita. Kita ini menjadi benalu bagi masyarakat atau bahkan memberikan nilai manfaat. Coba kembalikan pada diri kita. Kehadiran kita ini bermanfaat enggak pada orang lain? Kehadiran ini memberikan kontribusi positif enggak pada orang lain? Kehadiran kita di dunia sampai umur berapa? Saya 60 tahun ini. 59,14, sekarang tanggal berapa? 24. 69 tahun lebih 10 hari persis hari ini saya. Lebih 10 hari. Ada enggak kontribusinya untuk orang lain? Ditanya oleh Allah nanti. Pak Hadi Sidik, umurnya sudah berapa tahun? Berapa? Baru 65. Ya, 65 masih seger. Tinggal di asrama dari tahun berapa? 87. Berarti sudah berapa tahun itu? Coba, saking lamanya sampai nggak bisa ngitung lah. Saking lamanya tinggal di sini, ngitungnya sampai pusing gitu loh. Berapa tahun kita tinggal di sini katanya. Selama sekian puluh tahun kita tinggal di sini, coba koreksi pada diri kita. Sudahkah kita memberikan kontribusi kepada lingkungan kita? Melakukan satu perubahan, kebaikan dan sebagainya. Sudah belum kita lakukan itu? Pak Edi ini tinggal di sini sudah berapa tahun Pak Edi? 29 tahun. Nah, kalau Pak Edi langsung jawabnya, 29 tahun. Enggak ngitung dari tahun berapanya pokoknya. Yang penting 29. Koreksi diri kita, 29 tahun kita tinggal di sini. Apakah sudah memberikan dampak terhadap lingkungan? Apa sudah memberikan perubahan dan sebagainya? Karena Rasul mengatakannya anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan sampai malah ada orang datang ke tempat ini kemudian yang lain mengatakan, ada dia. Pasti. Wah, kalau ada dia mah. Itu berarti orang ini kehadirannya enggak memberikan nilai manfaat. Benalu malah. Kira-kira ada enggak yang digituin oleh masyarakat? Begitu dia datang, dia yang datang. Ada enggak yang begitu? Enggak ada jamaah Masjid Nurul Huda, enggak ada yang begitu. Kalaupun ada 1-2 paling lah. Orangnya itu juga lah gitu. Ini mari kita koreksi diri kita. Nilai manfaat kita terhadap lingkungan seperti apa? Ini Rasul yang ngomong anfa'uhum linnas. Hadis ini semua hafal. Pak RT aja hafal. Pak RT kemarin dalam sambutannya ini, Pak RT berapa? RT 11. RT berapa Pak? 5. RT 5. Wah, Pak Ustadz Slamet tuh jadi ketua RT berapa itu? 6. Oh, sambutannya kita itu harus memberikan nilai manfaat. Ternyata tidur terus itu. Lah ini sekali lagi saya mengajak kepada seluruhnya koreksi diri kita. Memberikan nilai manfaat belum pada orang lain? Kontribusi bermanfaat belum pada orang lain? Sudah Pak.
saya kepada anak, kepada istri, buktinya nilai saya manfaat kehadiran. Apa buktinya? Buktinya istri punya anak karena saya. Ada juga yang jawab begitu di tempat lain. Setelah itu ya urusan istri katanya. Terserah istri. Ini kontribusinya bagaimana dia buat anak, kontribusinya itu. Jawabannya seperti itu. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita sekarang ada di lingkungan yayasan, di lingkungan asrama. Apakah dengan tetangga kita sudah memberikan nilai manfaat? Atau kalau duduk sekarang kita ini ada yang di yayasan, apa pengurus ya? Pengurus yayasan. Kalau di unit pengurus enggak? Bayar toh. Pengurus juga kan? Pengurus masjid yayasan Nurul Huda. Sudah memberikan kontribusi belum? Kita sebagai pengurus, sebagai masyarakat, sebagai jamaah memberikan kontribusi belum? Memberikan nilai manfaat belum bagi satu kegiatan? Ini sekali lagi yang bisa menjawab kita sendiri. Lah kalau kita hidup terus nggak ngapa-ngapain, ya ngapain hidup gitu loh. Kalau kita jadi pengurus nggak ngapa-ngapain, ngapain jadi pengurus kalau nggak ngapa-ngapain kan gitu. Ngapain jadi pengurus kalau nggak ngapa-ngapain? Ngapain jadi orang kalau nggak ngapa-ngapain itu? Ya kan luasnya seperti itu. Ngapain jadi orang kalau nggak ngapa-ngapain? Tongklang, tangklung. Ya nggak memberikan nilai manfaat. Ini maksud saya yang saya ingin jamaah sekalian koreksi pada diri kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita jalan solusinya yang terbaik ke depan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Paling dicintai. Amal apa? Jangan kemudian kita merasa hebat. Datang ke masjid jam 3 sudah. Sudah datang jam 3, belum satu pun ada orang setiap hari. Tapi ternyata setelah sholat subuh selesai, dia pulang sampai rumah tidur. Ada tetangganya meninggal nggak tahu. Ada tetangganya kelaparan nggak tahu. Coba mari kita lihat bagaimana arahan Rasulullah ketika Rasul ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Rasulullah, wa ahabbul a'mali ila Allah sururin tudkhiluhu ala muslim au kashifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin atau menyenangkan orang. Menyenangkan hatinya orang. Ayo koreksi masing-masing. Apakah kita ini sering menyebelkan orang atau menyenangkan orang? Sebel saya ngeliat orang itu tuh. Aduh. Kan ada orang yang begitu tuh. Karena tidak pernah memberikan nilai kontribusi. Koreksi diri masing-masing. Kita ini menyenangkan orang atau enggak? Atau bertengkar terus dengan orang lain? Bertengkar terus. Jangan dikira di masjid itu tidak ada pertengkaran. Di satu masjid bukan pengurus ya, malah karyawan masjid itu jengkelin terus. Saya bilang, kenapa enggak dievaluasi? Dievaluasi. Tapi kalau mau dikeluarkan orang semua kasihan katanya. Orangnya
Bagaimana dia mau kemana kalau dia kasihan, tapi jengkelin. Ada orang yang hidupnya tuh kerjanya jengkelin orang, jengkelin, masya Allah. Saya bilang gimana ya orang ini cara berpikir. Setiap berinteraksi dengan orang, orang tuh kesel. Dari mulai bicaranya, sikapnya, omongannya, selalu ngeselin. Selalu ngeselin. Koreksi coba pada diri kita, maka kita perbaiki. Seperti apa? Ada orang ketemu orang itu nggak bisa senyum. Assalamualaikum, tetap aja berut aja gitu. Masya Allah, ini gimana sih orang ini begini nih? Senyum aja kok nggak bisa, gimana? Senyum aja susah. Ini koreksi diri kita. Masa untuk senyum mahal itu loh, nggak bayar, gratis senyum itu. Dan kata Rasulullah kan senyum itu sedekah. Tabassama ka sedekah, senyummu itu sedekah pada orang lain. Kalau nggak bisa ngasih duit, nggak bisa tenaga, nggak bisa pikiran, ya sudah cengir aja, ketemu orang cengir, Mas Slamet. Nggak apa-apa kelihatan ompongnya sedikit itu, nggak apa-apa, cengir gitu ya. Nyengir ketemu orang itu senyum. Itu memberikan nilai kebaikan. Yang kedua kata Rasulullah, engkau hilangkan salah satu kesusahannya. Amal yang paling baik kata Rasulullah menghilangkan kesusahan orang lain. Ini yang paling aneh sekarang di masjid ini Pak, justru kita merasa susah semua. Kan aneh kalau gini nih. Oh saya aja masih susah. Lah kapan nggak susahnya kamu kalau begitu? Kalau diminta bantuan saya aja masih susah. Selama kita mengatakan saya masih susah, selama itu pula akan susah terus kita. Allah tidak akan pernah membantu. Tapi ketika kita berbalik, dibalik pikiran kita, sebagai apapun yang ada pada diri kita adalah kudrat Allah, akan saya syukuri, saya akan bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Harus kita balik itu pikiran kita. Gak bisa kemudian kita merasa susah terus sehingga gak bisa bermanfaat bagi yang lain. Jangan pernah katakan susah atau nggak bisa melakukan sesuatu. Katakan kita bisa untuk melakukan. Ini biasanya kita kalau pikirannya susah, jadi hidupnya tuh susah terus. Untuk ketawa aja susah. Nah sekarang bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Apa sih susah itu? Pak Slamet, susah itu apa? Rasa dirinya itu Nggak apa? Nggak senang. Pokoknya susah ya. Ngeluh. Ya, akibat susah ngeluh, kurang bersyukur. Ya, pokoknya bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain. Nah, masjid ini harus menjadi pilot proyek untuk bisa menghilangkan kesusahan orang lain. Harus bisa masjid itu. Siapa yang melakukan, yang menggerakkan agar kesusahan orang lain bisa hilang? Ya masjid. Ya siapa masjidnya? Seluruh aktivitas masjid. Berarti adalah dari mulai pengurus dan jamaahnya harus sepakat, gak boleh ada orang lain susah di lingkungan masjid ini. Kalau lingkungan itu menurut hadis Nabi, jaraknya sejauh masakan itu kecium. Nah sekarang nggak ada yang kecium masakannya ya. Malah ada tetangga masakannya kecium sama tetangga yang lain kirim. Perbanyak itu kuahnya kata Nabi. Iya kalau kita masak, seumpama masak soto, sampai keluar baunya ke tetangga, keluar. Perbanyak kuahnya, kirim tetangga itu. Kirim. Ya jangan kuahnya doang. Ada isinya dikit-dikit itu.
Artinya masjid sejauh jarak itu bagaimana mensejahterakan lingkungan. Orang yang beraktivitas di masjid, baik pengurusnya maupun jamaahnya, jangan sampai merasa susah. Jangan sampai. Jangan ada orang yang susah di masjid. Baik susah makan, susah bergaul, susah hidup, susah berjamaah. Bagaimana caranya? Ya kita saling mengingatkan. Saling mendukung. Lah kalau masjid menjadi tempat orang susah, ya bukan masjid namanya. Enggak menyelesaikan masalah orang. Masjid harus bisa menyelesaikan masalah orang. Apa masalah di lingkungan itu? Kita selesaikan bersama-sama. Pak, bapak ini ternyata anaknya meninggal. Dia enggak punya penghasilan apa-apa. Sehari-harinya enggak jelas. Ya kita bagaimana menyelesaikan? Masjid harus berperan itu. Ada ini Pak, yang mbak-mbak itu, mbak-mbak atau ibu-ibu itu, yang kalau pagi nongkrong di situ, itu kan senyum enggak, apa enggak orang itu, duduk aja kayak patung, disapa juga diem, diajak ketawa diem, diajak senyum diem, kan ada itu. Nggak tahu di mana rumahnya itu. Itu kalau kita membiarkan dosa semuanya. Dosa semuanya. Tapi kalau ada satu yang menyelesaikan, biasanya menyelesaikan itu namanya apa? Yang menyelesaikan bisa menghapus dosa orang lain itu apa namanya? Fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mengerjakan, semua dosa. Kalau satu orang mengerjakan, namanya apa? Semua bisa menghapus dosa orang lain. Fardu kifayah. Siapa fardu kifayah itu? Di sini. Di sini yang berperan sebagai fardu kifayah siapa? Pak Sartomo mana? Nah, Pak Sartomo kena ini. Itu ibu-ibu itu. Gampang caranya. Gampang. Ngomong ke Pak RW. Pak RW itu gimana lu tanggung jawab Pak RW itu? Udah selesai. Itu, ini ngomong aja enggak Pak RW. RW mana Pak RW-nya? Masya Allah. Kita kasihan. Jangan sampai kita ditanya oleh Allah nanti. Hei, warga RW 6, RW 5. Itu lihat, ada perempuan bolak-balik mondar-mandir di lingkungan itu. Sholat enggak, mandi enggak, apa enggak, terus kalian diam. Apa yang kalian lakukan? Mau jawab apa kita di hadapan Allah? Apa jawabnya? Cengar-cengir di hadapan Allah. Apa? Kamu diamkan aja kata Allah. Kita cengar-cengir, nggak bisa jawab. Padahal dia manusia. Iya. Dikasih duit aja tuh hanya tilang. Masya Allah. Saya terus terang memang lemah. Tidak bisa berbuat itu. Sekarang kita tanggung jawabnya seperti apa orang? Jangan diam. Ya kita ke dinas sosial seperti apa? Paling tidak kita sudah berbuat minimal 1 kali lingkungan ini. Kalau Pak Yatno bukan fardu kifayah, fardu ain. Bersama-sama kita pikirkan Pak. Saya khawatir nanti ditanya oleh Allah tentang kita membiarkan orang itu lontang-lantung di depan mata kita. Yang kita selesaikan yang di depan mata kita. Jangan sampai itu menjadi hisab kita, memberatkan hisab kita, memberatkan kejelekan kita di hadapan Allah, sehingga kemudian amal kita yang begitu banyak sia-sia di hadapan Allah gara-gara dia lewat di depan kita membiarkannya. Ini kita bersama-sama. Yang ketiga, kata Rasulullah nih yang paling baik, atau kalian membayarkan utangnya. Nah, ini nih. Langsung. Saya tanya koperasi, ada yang utang nggak jamaah masjid? Mana Ibu? Ada nggak Bu?
Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada mau saya bayarin sekarang gitu ya. Iya. Syukurlah kalau nggak ada. Seneng banget saya. Kalau ada saya bayarin. Bener ya, nggak ada ya. Jangan sampai keluar pengajian kemudian, oh ada Pak, nggak bisa. Udah bilang nggak ada sekarang. Udah bilang nggak ada. Kata Rasulullah, yang paling baik itu kalau bisa kita membayar utangnya orang lain. Lah ini malah kita memberikan beban utang lagi. Al-Quran membimbing kita, kata Al-Quran, kalau kita memberi utang kepada orang lain, maka tunggu sampai dia bisa membayar, kata Al-Quran. Ternyata ditunggu belum juga bisa membayar, maka wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu ikhlaskan, sudah sedekah sayang, kamu nggak bisa bayar, udah bebaskan orang itu dari penderitaan utang. Khairul lakum, kata Al-Quran, itu lebih baik bagi kamu ketimbang nunggu dia nggak bisa bayar. Pak Muji, ada nggak yang ngutang air? Ada nggak? Lapor ke masjid. Oh malah nggak boleh ya, ngutang nggak boleh. Ada tulisannya itu. Hari ini bayar, besok gratis. Iya, hari ini bayar, besok gratis. Tapi kan setiap orang datang, hari ini bayar, besok gratis. Besoknya lagi tulisan masih tetap, hari ini bayar, besok gratis. Ya nggak gratis ini. Ada tulisannya itu di depan warungnya. Hari ini bayar, besok gratis. Besok gratis Pak? Iya, besok gratis katanya. Datang lagi besok, masih tulisan itu, hari ini bayar, besok gratis. Kapan gratisnya akhirnya? Nempel terus tulisannya, malah diperbesar. Melunasi utangnya seseorang. Kalau ada jamaah yang utang, lapor ke masjid. Didata doang nanti. Oleh masjid data dulu kan gitu ya. Kita carikan solusinya. Yang keempat, kata Rasulullah, amal yang paling dicintai. Engkau hilangkan kelaparannya. Coba nih, jelas-jelas Rasul mengatakan. Gak boleh ada orang lapar di lingkungan kita, gak boleh. Ada orang lapar, segera kita carikan solusinya. Apalagi orang itu tinggalnya di lingkungan masjid. Saya tidak mau sebagai ketua masjid kemudian diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu loh tetangga masjid kamu, orang sampai meninggal kelaparan. Apa tanggung jawab? Kayak di mana orang yang meninggal kelaparan tuh? Jakarta Barat ya. Kemarin 4 orang. Ya, Jakarta Barat. Kalideres. Dari mana? Patris. Kalideres. Ada orang mati kelaparan. Jangan sampai masa di lingkungan ada orang mati kelaparan. Informasikan kepada kita semua supaya masjid bisa menggerakkan orang lain untuk membantu saling mensejahterakan satu dengan yang lain. Ini tanggung jawab kita. Rasul seperti itu. Malah kata Rasulullah berikutnya, Masya Allah, saya merinding baca hadis ini. Dan saya, kata Rasulullah, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Rasul berjalan dengan saudaranya, dengan teman-temannya itu, dengan sahabatnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Coba, menolong orang lain lebih Rasul cintai ketimbang iktikaf di masjid selama 1 bulan. Itu artinya apa? Kemanusiaan lebih diutamakan oleh Rasulullah. Kemanusiaan. Jangan kemudian kalau kita sudah rajin sholat kita merasa hebat. Wah, saya sudah rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi nggak peduli terhadap yang lain. Kan ada kisah-kisah itu seperti itu banyak. Ada seorang ahli ibadah
Jam 2 sudah bangun ngambil air wudhu, dalam keadaan dingin apapun dia ngambil air wudhu. Kemudian melaksanakan sholat malam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika ahli ibadah ini ketika mau ngambil air wudhu di belakang di sumurnya itu, ternyata di samping sumur itu ada seseorang yang berdiri membawa buku, kitab. Ditanya, siapa kamu yang di situ itu? Dijawab, saya adalah malaikat pencatat amal-amal seluruh manusia. Oh, kesempatan kalau gitu saya ingin tanya. Kesempatan dia, ahli ibadah ini bertanya. Coba tolong catatan apa saja? Ada catatan yang ahli neraka, ada juga catatan ahli surga. Nah, dia udah mulai senang nih. Kalau gitu tolong dong lihat catatan ahli surga, ada nggak nama saya? Dilihat oleh malaikat tadi, dari lembar ke lembar terus sampai akhir ternyata tidak ada nama. Loh, apa kamu nggak tahu? Kata ahli ibadah. Apa kamu nggak tahu, hai malaikat? Jam 2 saya sudah bangun berwudu, mengambil air wudu di sini, kemudian saya sholat tahajud semalaman suntuk sampai saya jamaah subuh. Selesai subuh saya masih juga di masjid, kemudian setelah terbit matahari saya melaksanakan sholat duha. Baru saya pulang. Apa kamu nggak tahu? Malaikat menjawab, iya saya tahu. Tapi kamu tidak pernah memperdulikan tetanggamu yang kelaparan. Masya Allah. Amal yang begitu hebatnya itu tidak ada nilai apa-apa karena kita membiarkan tetangga yang kelaparan. Gak peduli dengan tetangga, gak peduli dengan orang lain. Lah kalau kita gak peduli sama orang lain gimana? Rasul mengatakan, saya lebih suka berjalan dengan saudara-saudaraku, bertikan dengan sahabat-sahabatnya, menyelesaikan masalah orang lain ketimbang i'tikaf di masjid 1 bulan, kata Rasulullah. Masya Allah. Ini saya yakin kalau kita bersama-sama menyelesaikan masalah kita bisa, asal kita saling gotong royong, saling membantu di lingkungan masjid ini. Sampai kata Rasulullah ini, dan siapa yang menahan marahnya maka Allah akan tutup auratnya. Jangan pernah marah. Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia bisa menumpahkannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan di hari kiamat. Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab. Tapi sayang ada orang mau bersolawat marah-marah dulu. Wah, dengan teriak-teriak. Sayang, saya bilang ini Masya Allah. Iya. Kata Rasulullah jangan marah. La taghdab. Bahkan siapa yang bisa marah, sesungguhnya dia bisa marah, tapi dia tahan marahnya, maka itu kata Rasulullah, besok nanti hatinya akan dipenuhi dengan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan marah, jangan marah, tahan. Apapun yang terjadi, berusaha kita senyum, tahan diri. Ini diajarkan oleh Rasul. Alhamdulillah tidak ada jamaah kita yang suka marah-marah, nggak ada. Kecuali yang memang senangnya marah, gitu. Yang memang senangnya marah. Ini dan yang terakhir ini. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lah. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhannya, jalan dengan kawan sampai memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke neraka. Coba. Jalan dengan teman, jalan dengan orang lain, kita dengarkan keluhannya, kita selesaikan masalahnya. Itu ternyata nanti kata Rasulullah
Orang yang berjalan seperti ini akan dikokohkan kakinya di hari akhirat ketika kaki itu banyak terpeleset ke neraka. Tapi kita tidak terpeleset gara-gara kaki kita menolong orang lain. Ini yang saya sampaikan. Nah, sekarang masjid ini bagaimana bisa menyelamatkan orang lain dari terpelesetnya kaki? Masjid ini bagaimana bisa menyelesaikan orang kelaparan? Masjid itu bukan bangunan, tapi orangnya yang ada di sini. Aktivitas masjid dari mulai pengurusnya, jamaahnya, seluruhnya kita harus bahu-membahu bagaimana jangan sampai ada saudara-saudara kita yang terpeleset kakinya nanti di neraka. Kita mencari solusi dalam semuanya. Itu yang saya sampaikan. Sekarang gantian.